warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Roni Irawanto SSIMT selaku speaker dari webinar edukasi lingkungan riset sharing series pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kami hormati selaku host kedua yang akan menemani saya yakni Kakak Adini SSI. Bisa disapa Kak? Halo, nama aku Adini Hasbi. Baik, terima kasih. Dan yang kami hormati dan juga kami banggakan semuanya, para partisipan di webinar kali ini, baik di Zoom maupun di siaran YouTube nantinya yang akan melihat rekaman dari Wellness kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan kita dapat berkumpul meskipun via online, kita dapat bersemangat dalam mengikuti kegiatan webinar kali ini. Dan pastinya pada hadirin semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita mengharapkan webinar kali ini berjalan dengan lancar hingga akhir dan pastinya kita akan membuka webinar kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, webinar kali ini resmi dimulai. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Doktor selaku speaker pada webinar kali ini, yakni yang pertama ada launching kalender tahun 2026 dan dilanjutkan pemaparan materi seputar kebun raya. Terima kasih, saya serahkan kepada panjenengan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Adelia atas pembukaannya. Jadi ini sebenarnya sebagai Wearlist ini, webinar edukasi lingkungan riset sharing series ini memang kami gagas awalnya sebagai media untuk mempresentasikan hasil-hasil riset teman-teman, baik teman-teman magang, penelitian, skripsi, ataupun tugas kelompok dalam kegiatan perkuliahan. Tapi seiring waktu, akhirnya webinar series ini menjadi sharing untuk kegiatan seperti halnya diseminasi atau sosialisasi kegiatan riset yang ada. Terutama kalau yang spesifik di kami seperti background gambar ini adalah di Kebun Raya Purwodadi. Dan selama ini saya bekerja di Kebun Raya Purwodadi hampir mungkin 15 tahun sebelum itu bernama LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan saat ini melebur menjadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Eh, Setidaknya ini sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu atau thalabul ilmi ya. Nah, di baris ke-47 ini memang temanya kita akan melaunching kalender akuatik 2026 atau kita sebut promo ya, promosi kalender. Jadi sebenarnya kalender ini tidak hanya sekedar kalender, tetapi kalender ini adalah hasil riset, rangkaian riset yang dikemas non ilmiah. Jadi bisa menjadi sebenarnya sarana promosi. Kemudian yang terakhir menutup akhir 2025 ini riset panjang yang mungkin sudah dilakukan di Kebun Raya Purwodadi dan mungkin sekalian pamitan kepada seluruh pengelola koleksi, seluruh jajaran di manajemen dan semua teman-teman teknis yang pernah membantu riset kami selama mungkin hampir 10 tahun terakhir ini sebelum LIPI, sebelum BRIN di LIPI. Jadi dan alhamdulillah ini adalah akhir Jumadil akhir tanggal terakhir di Jumadil akhir kita ke depan masuk di Rajab dan saya pikir ini momennya pas, jadi kita akan berdiskusi lah, lebih ke ngobrol santai terkait apa sih tentang webinar series ini, terus kemudian apa sih riset dan mungkin ke depan memang karena saat ini masih kebijakannya adalah home base pusat, eh,
harus ke pusat, jadi kita tidak bisa beraktivitas di Kebun Raya Purwodadi. Tapi harapannya ke depan mungkin bisa ada kebijakan baru yang bisa kembali atau bisa mengeksplor keanekaragaman yang ada di Kebun Raya. Tidak hanya akuatik, yang selama ini mungkin lebih luas lagi, tumbuhan terestrial, bahkan mungkin dalam bentang alam, sekupan ekosistem tertentu, misalnya ekosistem perairan, ekosistem daratan, dan seterusnya. Itu, dan saya terima kasih kepada Kak Adelia Wulandari, SSI, dan Kak Andini Aprilia Ni, SSI, yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam baris kali ini, baris ke-47. Ini terima kasih banyak. Semoga amal ibadah atau kesempatan ini dicatat sebagai amal ibadah teman-teman semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas selama ini kepada teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa yang ada 15 di sebelah kanan, dan juga para pembimbing, baik itu promotor atau penguji, yang dalam ini adalah rangkaian riset panjang terkait tumbuhan akuatik, terutama yang berada di Kebun Raya Purwodadi. Dan payung besarnya adalah riset disertasi ini. Jadi saya sekalian mengkonklusi atau menutup, menyimpulkan riset panjang yang selama ini kita lakukan, dan saya yakin ini tidak akan selesai atau tidak akan sampai di sini kalau tidak dibantu teman-teman selama ini, tidak dari hasil riset teman-teman yang spesifik pada jenis-jenis tertentu, spesifik pada pencemar tertentu, sampai akhirnya menjadi satu payung besar ini selesai. Dan terima kasih kepada para penguji, para pembimbing, promotor, supervisor yang setidaknya telah memberi masukan terhadap isi dari naskah disertasi yang sampai saat ini selesai yang telah diselesaikan sampai saat ini. Itu saja terkait saya. Terus kemudian ini sedikit banyak overview atau perkenalan, kalau teman-teman mungkin yang nanti menyaksikan di channel YouTube atau yang join di Zoom saat ini. Jadi sebenarnya keinginan kuat untuk mengembangkan ilmu dasar atau basic science, biologi, dengan aplikasi atau terapan ilmu lingkungan atau teknologi yang ramah, ini dapat bermanfaat untuk kemasyarakatan atau kemaslahatan umat, ke masyarakat secara umum. Jadi ini yang mendasari kenapa riset ini dilakukan. Dan riset ini mungkin bisa dihasilkan riset multidisipliner karena tidak hanya ilmu dasar tapi sampai ilmu terapan, bahkan sampai ke pendidikan atau edukasi lingkungan. Ini gambarannya, Ini Pak Roni, monggo, yang tadi boleh saya tanya? silakan Kak Adini. Ini dilihat dari track record pendidikan Pak Roni di S1, terus biologi UNER, S2 teknik lingkungan UTS, dan S3 ilmu lingkungan, itu kenapa topik ilmu lingkungan penting untuk dikembangkan saat ini? Kan dilihat dari track dengan yang S1, S2, S3 terkait lingkungan juga. Iya, iya Kak Adini. Jadi gini, saya sih berpikir satu hal ya. Jadi kalau misalnya kita linearitas itu biologi, kadang teman-teman juga di dalam kepakaran ke biologi, ke S2-nya biologi, ke S3-nya biologi. Tetapi sebenarnya permasalahan di kita saat ini, permasalahan lingkungan itu tidak bisa terselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Setidaknya ada banyak disiplin ilmu yang harus kita gabung atau jadi multidisiplin. Oleh sebab itu dari basic science yang biologi murni, saya ngambil ke aplikasi langsung atau keteknikan, teknik lingkungan. Di teknik lingkungan dipelajari memang hal-hal teknik yang nggak diajari di hal-hal dasar di biologi. Dari dua ini sebenarnya memang eh, beda beda background ya, tetapi ini diperlukan untuk kita membuat atau membuat overview atau pandangan yang bisa luas terhadap suatu isu atau permasalahan lingkungan. Maka yang ketiga saya ambil
ilmu lingkungan karena ini lebih ke studi ilmu lingkungan secara luas dan tidak hanya basic atau aplikasi atau teknik, tapi juga bisa ke sosial atau ekonomi atau masyarakat. Jadi ilmu lingkungan ini lebih pas dalam mengcover seperti keinginan kuat untuk mengembangkan ilmu dan untuk bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi maka kalau dilihat linearitas tidak linear, kalau biasanya dari para pendidik atau dosen ini harusnya biologi terus biologi atau teknik terus teknik. Tetapi kalau dilihat dari fokus risetnya masih tetap kita bergerak di diversitas atau keanekaragaman hayati yang biologi tetapi dimanfaatkan ke teknik untuk di masyarakat bisa untuk teknologi ramah lingkungan dan ini bisa diedukasi atau disampaikan disosialisasikan ke masyarakat sebagai suatu sistem yang sebenarnya ramah lingkungan. Dan ini kan membutuhkan disiplin ilmu yang tidak hanya kita saja atau biologi saja atau teknik saja. Bahkan butuh teman-teman pendidikan. Gitu Kak Dini. Jadi untuk mempelajari dasarnya terlebih dahulu, terus nanti diterapkan di masyarakat gitu, Pak. J, begitu. Gimana Kak Adel? Atau ada lagi yang terkait overview apa background sementara itu Kak Andini? Ya Pak, mau dilanjutkan kembali untuk yang selanjutnya. J, terima kasih. Kita ngalir saja. Jadi ini adalah track record atau perjalanan saya selama mungkin hampir 20 tahun di LIPI saat ini di BRIN. Jadi dulu LIPI mungkin 15 tahun, kalau dihitung-hitung 15 tahun dari 2006 sampai 2010, 2021, 2021 itu kan sudah mulai BRIN sampai sekarang 2026 jadi 5 tahunan. Dari kebun raya yang memang lama di kebun raya, kemudian pindah ke pusat Puslit dulu, Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan itu di Bogor, P2KTKR sebutannya gitu singkatannya. Kemudian pada saat BRIN jadi pusat riset, jadi Pusris atau PRKTKRK karena ada tambahan kehutanan, merger di sini di kebun raya, orang-orang kehutanan, kemudian karena dilihat backgroundnya lebih ke ekologi atau ilmu yang mempelajari tentang lingkungan dan makhluk hidupnya, maka saya ditempatkan di pusat riset atau PR ekologi. Habis ke PR ekologi karena mungkin lebih ke aplikasi ke masyarakat atau teknologinya, maka sekarang ditempatkan sampai saat ini berada di pusat riset atau PR lingkungan dan teknologi bersih. Dan ke depan eh, sementara saat ini sampai ini ada di PR teknologi lingkungan. Untuk saat ini kita ngobrol tentang temanya launching kalender. Dan kalender ini eh, rangkaian panjang. Jadi rangkaian riset panjang yang kita mulai dari starting dari pandemi karena saya proposal disertasi 2019, kemudian 2020 rencananya ingin melakukan penelitian di kebun raya, ternyata ternyata qadarullahnya itu terjadi pandemik, jadi pada saat ambil cuti ternyata juga akhirnya cuti pandemik juga hanya beraktivitas di rumah, stay at home, dan mulai 2021 mulai melakukan pengamatan di kebun. Jadi ini adalah kalender yang saat ini yang di launching 2026 adalah rangkuman atau ringkasan dari kegiatan 2025 dan 2021 diringkas di 2022. Jadi kalau ini ada gambar di tengah ini ada teman-teman ini saya bergantung banget atau bergantung ke teman-teman mahasiswa yang pada saat itu PKL, ada yang magang, ada yang MPKM, ada juga yang skripsi. Jadi kayak yang 2022 ini, kalender 2022 ini disusun oleh atau dibikin oleh teman-teman yang lagi riset skripsi Alvin, terus kemudian yang lagi magang MPKM mereka. Kemudian 2023 itu di teman-teman PKL dan kebetulan alhamdulillah saat itu dapat PKL, teman-teman magang PKL itu 12 orang dari UB,
dari UIN Malang, dari UIN Surabaya, dari ITS. Jadi agak banyak. 2024 teman-teman skripsi itu dari UIN Malang, ada dua, Cinta sama Amel. Kemudian 2025 teman-teman yang PKL dan lanjut magang MPKM. Ini teman-teman seangkatannya Kak Andini ini. Terus kemudian yang terakhir tahun ini 2025 teman-teman dari UIN Jogja ini ada eh, Rani, ada Adik, ada Feby. Baik, Jadi Bapak, itu Kak izin. itu. J, monggo Kak Baik, Adel. izin. Nggih, terima kasih. Kalau tidak salah tadi Bapak menyebutkan kalender ini dari tahun 2021 dan continue sampai sekarang ya Bapak ya? Ya betul. Sampai tahun 2026. Dan alhamdulillah saya mendapatkan insya Allah dari tahun 2023, 2024, 2025 sampai 2026. Alhamdulillah. Dan Betul, desainnya Pak. cukup menarik nih Bapak, sangat menarik bagi saya. Kemudian kira-kira nih Bapak, selain makna, selain yang ada dipaparkan di kalender, itu terdapat berbagai jenis tumbuhan akuatik ya. Di sana kita bisa melihat yang ada di KRP khususnya. Menurut Bapak, adakah pesan ya, pesan secara tersirat dari kalender tersebut yang nantinya bisa dilihat nih oleh masyarakat nih, maksudnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Selain untuk memaparkan apa namanya, jenis-jenis tumbuhan akuatik yang ada di KRP, mungkin ada pesan yang lain, Bapak? Oke, terima kasih Kak Adel. Jadi sebenarnya ini adalah sarana promosi. Kalau kita bikin kalender sekali, terus kemudian ini adalah isinya adalah keanekaragaman tumbuhan akuatik sekali, habis itu orang akan lupa. Yang kedua, kalau kita bikin dua kali, sekali dua kali, mungkin itu karena ada proyek tertentu. Sedangkan kalau promosi kan kita harus lakukan berulang kali. Dan alhamdulillahnya ini ada lima seri atau lima kalender dan mungkin ini juga terakhir karena di KRP kan belum tentu kita di KRP lagi dan kalau mungkin ada di KRP lagi juga fokusnya mungkin tidak di akuatik lagi. Jadi pesan pertamanya ini merangkum atau mendokumentasikan keanekaragaman tumbuhan, keindahan tumbuhan yang ada di Kebun Raya Purwodadi spesifik tumbuhan akuatik. Satu, orang-orang bisa melihat dari tanggal kalendernya bulan Januari, bulan Februari seperti halnya ini. Bulan Januari 2022, 2023 itu ada kalender yang ada informasi tumbuhan akuatik dan ini adalah informasi keanekaragaman. Pesan yang lain, pesan satu lagi yang mungkin ini eh, bahwa kebun raya itu tidak hanya semata tempat rekreasi, tetapi dia juga sebagai tempat konservasi atau pelestarian tumbuhan, juga tempat sebagai eh, konservasi juga tempat pendidikan lingkungan. Jadi ini adalah mengedukasi teman-teman atau mengedukasi masyarakat secara umum bahwa kita bisa menyampaikan hasil riset kita. Di baliknya kan ada QR code, ada deskripsi yang kayak di kalender 2024 ini. Baliknya adalah ada uraian bahwa ini berpotensi sebagai ini, tumbuhan ini. Dan kalau yang di 2023 ini kalau kita QR code-nya kita scan, maka dia bercerita mengenai eh, materi materi terkait misalnya tentang keanekaragaman tumbuhan kalau ini yang di Januari ya seperti itu. Jadi ini pesannya seperti itu. Jadi selain promosi, selain cuman mendokumentasikan sebagai keindahan keanekaragaman juga menjadi media edukasi, edukasi sebagai kebun raya itu sebagai pusat konservasi, pusat pelestarian. Itu. Saya lanjut ya, Kak Adel ya. Nah, jadi saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari awal Alvin, Reka, teman-teman yang Anggra, Safa, Safa, di sini juga ada Adel, terus kemudian ada Dila, terus kemudian
Cinta, Amel, terus di sini juga ada Andini, Nabila, Eli, Umaid, sampai adik Lai, adik Rani sama Feby ini, juga Ifada yang terakhir ini. Jadi kalau kalender ini nggak akan ide saya sendiri, tapi karena ini bisa ada karena dibantu teman-teman. Dan kita kan fokus ke tadi launching, mungkin sekarang lebih ke KRP dengan aktivitas riset akuatiknya. Ini saya cerita yang tadi 15 tahun, hampir 15 tahun, dan baru mungkin 2023 ini memang ada satu harus capaian untuk bukan publikasi, tapi harus capaian di media massa. Jadi salah satu tulisan saya tentang memanfaatkan ketumbuhan air ini di tahun 2023. 2023 tentang tumbuhan air di kebun raya. Dan selama 15 tahun di KRP yang saya fokusnya di konservasi, ya, terutama tumbuhan akuatik. Jadi kegiatannya lebih banyak mengamatan observasi eksperimen tumbuhan di KRP, dan selama di BIN juga memperdalam ini dan lebih ke arah pemantauan kualitas airnya, kualitas lingkungannya, klimatologi dari kolam-kolam yang ada tumbuhan akuatik di dalamnya. Jadi kita dapat mendokumentasikan keanekaragamannya dan sebarannya seperti ini. Dan hasil yang tadi di LIPI selama 4 tahun kita bisa mengkompilasi menjadi kumpulan artikel dari 2006 sampai 2020. 2021 kita sudah mulai ke BRIN ya. Ini ada 165 publikasi. Nah, berikutnya dalam tempo 10 tahun ini kita juga alhamdulillahnya ada teman-teman mahasiswa meskipun tidak banyak kalau dibandingkan di kampus ya, ada satu dari mungkin 2, 3 teman-teman yang magang yang lanjut skripsi. Jadi ada total ini ada 10 mahasiswa dari yang 55 kegiatan yang magang di KRP di bawah bimbingan saya, ini ada 10. Jadi dari 10 ini selama 10 tahun. Jadi kalau eh, rasionya rata-ratanya 1 tahun 1 orang. Beda kalau di kampus, di dosen ya. 1 semester bisa dapat 5 sampai 10 orang dan 1 tahun bisa bisa 10 sampai 20. Jadi kalau 10 tahun bisa 20 kali 10 jadi 200. Sebenarnya payung risetnya lebih dalam di kampus. Tapi alhamdulillah dengan teman-teman ini yang sukarela volunteer dengan loyalnya, dengan giginya bisa menyelesaikan yang hampir mungkin setara dengan kampus teman-teman akademis ini. Jadi ini saya ucapkan terima kasih banyak. Ini tidak juga biologi saja teman-teman. Backgroundnya bisa backgroundnya botani, bisa pertanian, bisa edukasi, bisa teknik. Dan ini tidak hanya kampus-kampus misalnya kayak UB atau UNER, tapi bisa UNESA, UINSA, UIN Malang, Unsida, jadi banyak kampus. Jadi saya ucapkan terima kasih ke semuanya. Ini yang bikin juga Kak Adel ini pada saat itu ya, sudah lama ini ya. Terus kemudian ini pada saat kemarin sidang terbuka, jadi saya ucapkan terima kasih ke 15 teman-teman sampai terakhir, yang terakhir adalah Kak Andini. 15 yang nomor 1 sampai 5 ini sudah angkatan senior, jadi mungkin baru yang ketemu nomor 6 sampai 15, jadi 10 orang yang terakhir ini. Makanya saya merangkum 10 orang itu, dan ini ke akuatik. Akuatik itu kenapa? Karena ini merupakan tumbuhan yang hidup di air, dan ini spesifik, ini menjadi ekosistem perairan, spesifik indikator, fitoremediator, bahkan sebagai spesies kunci untuk kehadiran biota di sana. Seperti ini siklusnya, dan saya mulai riset ini dari 2012. Dari 2012 ini kemudian Pak Rani, waktunya kurang 4 menit. oke, berarti saya tutup aja. Saya cepatkan ini mungkin satu konklusi atau ditutup sama teman-teman Kak Andini sama Kak Adel ya. Ini dan ini adalah
disertasi 2025, kemarin yang lulus tadi 2015, jadi 10 tahun, dan ini adalah rangkuman selama 10 tahun riset di KRP. Ada 5 poin yang kita sebut penta dalam pengelolaan, dan ini adalah fokus risetnya 10 jenis ini, yang inilah yang ditawarkan atau ditampilkan di kalender, dan ini jenis-jenis ini yang selalu diulas di kalender, dan ini adalah aplikasi tumbuhan air atau tanaman akuatik untuk masyarakat bisa ditambah seperti yang dilakukan ini, dan modelnya seperti ini, modelnya dari bambu, floating, dan ada literaturnya, dan ada juga artikelnya terkait fitur remediasi model floating ini, atau kita nyebutnya COWES, Concentrated Wetland Sustainable Treatment. Dan ini fokus riset di kebun raya, di mana fokusnya adalah di eksplorasi, eksperimen, dan observasi. Dan model pengelolaan ini yang kami idekan baru, noveltisnya di sini, dan publikasinya adalah ini. Ini adalah plagiasi. Kita nanti mungkin akan cerita lagi. Alhamdulillah selama ini fokus di riset, tapi untuk ini launching di kalender adalah mengcover riset ini. Dan saya ucapkan terima kasih semuanya kepada teman-teman, terutama mahasiswa yang menemani saya selama riset panjang ini. Dan ini hasil-hasil yang kita capai. Sekian, saya kembalikan ke Kak Adel dan Kak Andini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman, tidak terasa sudah 20 menit kita berbincang dan berdiskusi. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. bisa lanjutkan webinar ini di lain kesempatan. Dan saya percaya bahwa acara ini bermanfaat untuk kita semua. Karena acara ini memberikan value baru untuk masyarakat, khususnya untuk semua kalangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.